Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan mengajar nanti Ibu mohon maaf karena Ibu tidak bisa mengajar kalian karena ada urusan di luar kota. Pada pembelajaran pagi hari ini nanti yaitu mengenai tentang ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Ibu telah mempersiapkan beberapa pokok materi yang harus kalian pelajari. Dan silakan nanti anak-anak mendengar penjelasan video yang telah Ibu siapkan. Selanjutnya mengenai pengangguran ya. Pengangguran tentunya anak-anak sudah paham adalah seluruh angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik yang sedang mencari pertama kali ataupun yang sudah memiliki pekerjaan sebelumnya. Dengan jenis-jenis pengangguran ada pengangguran volunteer, pengangguran teknologi, kemudian pengangguran diplomatik, dan pengangguran struktural. Penyebab pengangguran yang pertama adalah karena adanya tekanan demografis ya, jumlah komposisi angkatan kerja yang semakin besar, kemudian pertumbuhan ekonomi yang sekarang itu semakin rendah, kemudian yang ketiga adalah jumlah lapangan kerja yang terbatas, kemudian yang keempat adalah kompetensi pencari kerja yang tidak sesuai dengan peluang pasar yang dibutuhkan ya. Kemudian pembangunan ekonomi yang pertama adalah pengertiannya. Apa pengertiannya, kemudian nanti tujuannya apa, kemudian indikatornya apa saja, kemudian masalah pokok pembangunannya nanti seperti apa, dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pembangunan nanti seperti apa ya. Dari pengertian terlebih dahulu, pengertian pembangunan ekonomi merupakan adalah suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Kemudian selanjutnya adalah tujuan. Tujuan yang pertama adalah adanya kecukupan, di mana artinya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar ya, sandang, pangan, papan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah jati diri, artinya menjadi manusia yang seutuhnya, yang benar-benar menjadi seorang manusia yang sejatinya memang dia adalah manusia ya. Yang ketiga adalah kebebasan dari sifat menghamba, artinya kemampuan untuk menentukan pilihan sendiri. Kemudian selanjutnya mengenai indikator-indikatornya. Nah, dilihat dari indikator ekonomi, ada lagi pertumbuhan ekonomi, yaitu proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Kemudian yang kedua, produk nasional bruto atau gross national income (GNI) per kapita, yaitu pendapatan nasional bruto dibagi dengan jumlah populasi penduduk. Kemudian dilihat dari indikator sosialnya, ada yang pertama adalah indeks pembangunan manusia atau Human Development Index (HDI), yaitu indeks komposisi dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan, indeks nilai kurang, dan indeks rata-rata nama sekolah, dan indeks standar hidup layak. Yang kedua, indeks mutu hidup Physical Quality Life Index (PQLI), yaitu indeks komposit gabungan dari 3 indikator, yaitu harapan hidup pada usia 1 tahun, angka kematian dan tingkat melek buruk. Kemudian masalah dalam pokok pembangunan. Tentunya ini anak-anak sudah paham mengenai kemiskinan, ketimpangan dalam distribusi pendapatan, kemudian banyaknya pengangguran ya, dan terjadinya inflasi. Hambatannya apa saja? Yang pertama, pertambangan penduduk yang tinggi dengan tingkat pendidikan yang rendah. Kemudian yang kedua, perekonomian yang bersifat globalistik. Kemudian yang ketiga, pembentukan modal yang rendah. Kemudian yang keempat, yaitu struktur ekspor yang didominasi ekspor bahan mentah. Yang kelima adalah mengenai proses sebab akibat kumulatif. Sekian ya anak-anak yang bisa Ibu sampaikan. Nanti ada tugas mengenai ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Silakan anak-anak buat kelompok masing-masing terdiri dari 4 orang. Silakan kalian terjun dalam lingkungan sekitar anak-anak. Kemudian anak-anak lihat bagaimana ketenagakerjaan di sana. Apakah banyak yang masih menganggur? Kalian nanti cari masalah yang ada di lingkungan kalian sehari-hari, kemudian cari solusinya, dan minggu depan silahkan dipresentasikan ya.
Demikianlah materi yang Ibu sampaikan ya. Nanti anak-anak bisa belajar, kemudian kerjakan tugas yang telah Ibu siapkan, dan minggu depan silakan dikumpulkan dan dipresentasikan ya. Semoga anak-anak bisa belajar dengan baik. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf karena tidak bisa membimbing dan menemani.